Mungkin Anda tidak tahu, saya pastikan ini, mungkin Anda tidak tahu bagaimana Cak Nun ketika melewati masa kritis, sakit parah, dan sudah tidak berdaya. Bantuannya kemana? Gus Puat dimintain tolong datang ke rumahnya untuk dimintakan doa kesembuhan. Ya meskipun Gus Puat sendiri sudah sebenarnya tidak mau lagi menggubris, tidak mau lagi berhubungan secara langsung. Tapi karena beliau, Gus Puat ini tetap mengedepankan rasa kemanusiaan. Bagaimanapun juga, Gus Puat datang ke Cak Nun. Dan alhamdulillah, Cak Nun secara berangsur-angsur pulih kembali kesehatannya. Ini terkonfirmasi tidak? Silahkan aja. Silahkan konfirmasi dengan Gus Puat sendiri. Terus apa maksudnya ini diceritakan? Untuk agar Gus Puat menjadi pahlawan. Saya kan bilang dari awal bahwa saya sedang tidak mengejustifikasi Cak Nun bersalah, Cak Nun yang tidak baik dan lain sebagainya, Gus Puat yang terbaik. Bukan. Saya coba bagaimana situasi yang sedang gemuruh ini menjadi balance. Yaitu tujuan saya. Dan sekarang kalau kita pikir ya, ini bicara tentang pengikut. Kita ini nggak sadar sebetulnya kalau sudah dibentur-benturkan pengikut tokoh ini, pengikut tokoh ini saling berhantem, saling antem-anteman. Padahal kita nggak tahu secara persis elit-elit ulama ini sedang apa mereka itu. Maksudnya sedang apa? Gimana? Sedang melakukan bargaining apa ke pemerintahan? Ini kan yang tidak kita tahu sebetulnya. Nah, tujuannya apa? Mengumpulkan massa. Entah itu format pengajian lah, entah itu format dialektika lah, dialektika kebudayaan, dialektika kesenian, forum diskusi, seminar dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Mencerdaskan bangsa ini. Merubah mindset orang Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya itu semangatnya, tapi realisasinya apa? Benturan kan? Kelompok dengan organisasi ini, kelompok dengan organisasi ini, dan selalu berkutat terus. Apalagi ini soal agama ya, ini kan peka sekali. Dan sekarang ini ada fenomena pengikutnya Cak Nun eksodus ke Gus Baha. Ini yang bodoh ini siapa sih sebetulnya? Padahal Gus Baha, Cak Nun, Gus Puat Pleret. Ini kan ulama-ulama muda yang tentu saja, karena saya lebih mengenal Gus Puat,
Saya tahu persis agendanya Gus Puat ini apa. Saya tahu persis. Sekali lagi loh, ini tidak saya mengangkat Gus Puat. Saya tegaskan kembali. Tidak. Nah, dengan adanya kejadian ini, seharusnya kita lebih bijaksana. Karena ilmu tertinggi itu bijaksana. Bukan masalah cara berpikir, logika. Kemudian, ya seperti yang seminar-seminar yang dibentuk oleh orang satu itu, yang selalu mengedepankan logika berpikir, itu tidak terlalu penting menurut saya. Tapi lebih penting adalah kebijaksanaan. Dan yang muda-muda sekarang ini, Anda yang muda ini, belajar bagaimana menjadi orang yang bijak gitu loh. Tapi ya bagaimana lagi ya, kondisi Indonesia ini memang sudah di-create oleh organisasi besar di luar sana yang sekupnya sudah dunia, yang di situ ada big boy-nya, bahwa kita ini memang kalau nggak digoblok-goblokin ya kita dibentur-benturin dengan sesama kita. Dan kita nggak sadar, kita malah seneng saling menghardik, saling mencemooh, saling dan lain sebagainya. Itu kita nikmati. Nah ini kan yang harus dihentikan nih, seperti ini nih. Betul tidak? Karena di level elit, entah itu elit politik, elit ulama, elit konglomerat, ini kan yang mengsedo kayak saya ini kan, kayak kalian juga kan. Tapi itu tidak kita sadari. Ketika kita melihat tokoh tertentu yang sudah di frame dengan kemasan yang sangat wow, kita langsung percaya, kita langsung yakini, kita langsung merapat dan menyembah tanpa kita berpikir atau menganalisa dulu atau meriset dulu lah, minimal riset kecil-kecilan lah tentang tokoh ini siapa. Saya juga tidak terlalu begitu pandai dalam hal ini. Saya juga pasti kadang-kadang ketika membuka platform aplikasi tertentu, ada konten di situ, saya kadang-kadang juga terbuai. Tapi saya selalu mencoba memfilter konten-konten itu, entah itu konten yang dibuat sekedar hanya gimmick-gimmick, atau konten yang memang punya agenda tertentu, atau konten yang lain. Saya terus berusaha bagaimana memfilter gitu. Dengan cara apa? Melihat dari berbagai macam sudut pandang. Tidak hanya seperti celeng lari, jalan lurus ke depan tanpa tengok kanan kiri. Hidup kok kayak begitu gitu loh. Hidup tuh ya nggak serius-serius seperti itu. Hidup tuh ya seperti ini gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Kembali ke pembahasan awal. Ini bagian kesambet, Cak Nun kesambet bagian 2. Setelah saya melihat video Cak Nun mengklarifikasi, saya melihat mimik wajahnya Sabrang.
Dan itu memancar aura, kok ngene bapakku ya? Yo opo rek? Aduh, aku kecolongan iki. Jancuk iki. Itu kalau saya bahasakan dengan versi saya. Tapi karena memang Sabrang ini punya intelijensi yang di atas rata-rata, ya dia bisa membungkusnya dengan sedemikian rupa sehingga tidak terkesan bahwa dia juga sebenarnya kesel juga dengan Cak Nun. Ini terkonfirmasi nggak? Ini. Ya terkonfirmasi atau tidak, kan kita juga nggak bisa membuat alat bukti apapun. Ini hanya asumsi kok. Piye kok niku rek? Ini asumsi. Dan asumsi ini, saya kan sekali lagi tidak sedang mengejustifikasi, menyalah-nyalahkan orang bahwa saya yang paling benar atau pihak lain yang paling benar. Sekali lagi tidak. Ini membahas dengan rileks. Dan ingat, manusia itu pasti punya dua sisi, kebaikan dan keburukan. Itu udah pasti. Oh, cuman manusia biasa kok, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok. Itu pasti punya dua sisi. Nah, tergantung bagaimana kita menilainya orang itu. Dan punya kepentingan apa kita terhadap orang itu. Simpel kan. Nah, tadi dari dua sudut pandang secara umum, secara umur, Cak Nun ini sudah seharusnya pensiun. Kemudian secara follower pengikutnya ini juga harusnya bisa memberikan masukan-masukan, tidak hanya sebagai penonton saja yang hiporia begitu. Nah, yang berikutnya tentang terkait dengan Gus Puat. Tadi udah saya bahas bahwa ini saya ulangi lagi ya. Ini yang nggak terima saya ngomong berulang-ulang, ya sekarang mulai, gak ngurus lah. Tentang bagaimana juga Gus Puat di sini adalah satu angkatan dengan Cak Nun. Dan bagaimana juga Gus Puat tetap secara naluriah tetap punya simpati kepada Cak Nun. Nah, yang berikut dari sudut pandang. Nah, ini yang menarik. Dari sudut pandang konten kreator. Nah, ini yang saya juga dikatakan, wah ini kesempatan untuk menaikkan subscriber, terus kemudian untuk mencari uang dan lain sebagainya. Ya kan sah-sah aja. Setiap kali momen tertentu, ada isu tertentu yang hangat, terus di blow up oleh konten kreator itu atau YouTuber itu, ya sah-sah aja. Kita nggak usah kepo lah. Kalau memang kita bisa seperti itu, ya sudah, kita lakukan. Kenapa sih kita sibuk ngepoin orang? Ini yang ini loh, daya mindset kita ini loh yang itu harus dibenahi dulu gitu loh. Jangan sampai kita ini dicap sebagai manusia yang milik barang orang lain gitu loh. Tapi kan itu yang terjadi. Jadi selalu ngiri terus gitu loh. Mbok yo sekali nganan gitu loh. Apa susahnya sih, tinggal ke kanan aja kok. Udah 14 menit. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.